kasih banyak. Nanti kita lanjut, ada beberapa pertanyaan yang nanti belum tercover, nanti mungkin bisa disummary. Kita langsung ke Pak Aryo Nugroho, kita akan masuk ke dalam SMKI. Strukturnya itu seperti apa sih? Karena SMKI ini kan sebuah standar sistem. Kita ada standar produk, standar sistem, standar proses. Nah, ini adalah standar sistem. Monggo, Pak Aryo, langsung. Oke, terima kasih Bu Sofi. Suara saya jelas terdengar? Tes? Sangat jelas, Pak. Sangat jelas. Terima kasih. Saya di sesi yang berikutnya ini akan memaparkan tentang SMKI, mungkin secara umum saja, karena nanti tentu ada detail lagi dalam kesempatan berikutnya. Dan ini memang kita dalam topik yang awareness ya, jadi mungkin kita tidak bisa sampai ke detail-detailnya. Jadi saya akan berusaha menjelaskan bagian-bagian umum dari Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO IEC 27001. Ini tadi mungkin sudah sebagian dibacakan oleh Ibu Moderator. Saat ini diminta membantu Bu Sofi di DPW Mastan Jawa Timur. Kemudian sehari-hari saya adalah dosen dan peneliti, sehingga di dalam track record saya mungkin berbeda dengan Pak Steve tadi yang lurus di bidang keamanan informasi, tapi saya IT secara umum, tapi dalam beberapa hal untuk penjaminan mutu terkait dengan IT, ada beberapa pekerjaan yang pernah kami lakukan dan bersinggungan dengan penjaminan mutu. Ya, mungkin ini sekilas saja dulu. Ketika kita tahu-tahu bicara tentang ISO itu apa ya? Jadi ISO ini sebetulnya adalah nama organisasi, ya. Nama organisasi yang merupakan badan internasional untuk standarisasi. Anggotanya beranggota dari badan-badan standarisasi dari beberapa negara yang lain. Nah, oleh karena itu di dalam ISO ini kita akan bisa melihat bahwa tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk negara-negara yang lain. Kata ISO sendiri ini diambil dari bahasa Yunani, karena dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Perancis itu kalau disingkatkan beda ya. Jadi kemudian diambil kesepakatan pakai bahasa Yunani saja yang artinya sama atau equal. Nah, kemudian ISO-nya sendiri didirikan tahun 1947 dan telah menciptakan berbagai atau memperkenalkan beberapa standar internasional, baik itu film, fotografi, kartu telepon, kartu ATM, dan lain-lain yang kita kenal sekarang ini. Nah, ketika kita kemudian masuk ke Indonesia, maka Indonesia tentu harus ada badan sertifikasi. Badan sertifikasinya ini kemudian adalah badan sertifikasi nasional, yang kemudian di badan sertifikasi nasional ini kita mengeluarkan standar yang berlaku satu-satunya di Indonesia adalah SNI atau Standar Nasional Indonesia. Mungkin orang mengenal SNI yang paling ramai ini ketika lihat helm gitu ya. Helmnya harus ber-SNI gitu. Jadi yang dikenal itu mungkin stiker SNI-nya. Tapi sebetulnya SNI ini adalah suatu standar yang standar ini ditetapkan oleh BSN. Nah, di dalam perumusan standar SNI tentunya mengikuti WTO Code of Good Practice, yaitu openness gitu ya. Jadi standar itu harus bersifat terbuka bagi semua stakeholder. Kemudian adanya transparansi, ya semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI-nya ini. Jadi ada update-update, nanti bisa kita lihat. Kemudian konsensus dan tidak memihak. Ada kalanya sebuah standar ini bisa saja menguntungkan satu pihak dan bisa saja merugikan pihak yang lain. Tapi di dalam SNI ini tentu kita mengambil sikap adanya konsensus ya, sehingga semua pihak dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan adil. Kemudian efektif dan relevan dalam hal ini adalah agar kita dapat memfasilitasi perdagangan, karena SNI, ISO, dan sebagainya ini adalah standar-standar yang nantinya adalah memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah berlaku. Kemudian sifat yang berikutnya adalah koheren, yaitu kita mengikuti perkembangan standar internasional, karena standar-standar yang kita ciptakan atau kita tetapkan itu tidak boleh bertentangan pula dengan standar-standar yang ada di internasional, karena nanti terkait ketika kita melakukan perdagangan internasional dan kemudian masuk ke pasar global. Nah, yang terakhir tentunya ada berdimensi pembangunan, jadi tetap memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional, sehingga
ada beberapa standar yang kita adopsi, kemudian juga ada beberapa standar yang kemudian disesuaikan dengan di Indonesia. Nah, ini hubungannya ISO dengan SNI, beberapa standar ISO ini kemudian diadopsi atau identik menjadi SNI, sehingga kalau ISO tadi dikeluarkan oleh organisasi ISO, maka SNI ini dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Nah, salah satu yang kemudian diadopsi ini adalah SNI 27000 yang sedang kita bahas kali ini. Nah, kalau kita tadi perhatikan, ada banyak contoh-contoh yang sudah disampaikan dengan apik tadi oleh Pak Steve tentang bahwa banyak kita ini menerima atau memiliki informasi. Informasinya itu sangat berharga. Jadi value of information ini sangat berharga, baik itu berupa tulisan yang kita tulis, kemudian ada nomor-nomor, kemudian image, kita suka berfoto. Semua orang sekarang pegang HP, yang HP-nya itu bisa melakukan foto berkali-kali, di setiap momen kita foto, ya. Kemudian ada beberapa pengetahuan yang kita miliki, konsep-konsep, ide, dan kemudian juga merek, yang itu adalah suatu bentuk dari informasi yang kita miliki atau kita bisa dapatkan. Nah, di era yang kemudian terhubung ini, informasi dan berbagai proses yang terkait ini, maka ini menjadi aset kita. Ini menjadi aset kita, sehingga kalau ini tidak kita tangani, baik secara operasional dan keamanannya, maka ini tentu menjadi ancaman dari sebuah organisasi. Banyak hal di dalam organisasi kita yang sebetulnya itu adalah aset dari organisasi, yang kalau kita tidak kelola dengan baik, maka ini bisa menjadi ancaman bagi organisasi tersebut. Nah, tadi juga sudah disampaikan di materi yang sebelumnya tentang ada elemen yang harus dilindungi, itu adalah people, yaitu manusianya, proses, kemudian teknologi. Manusia ini tentu adalah manusia-manusia yang ada di dalam suatu organisasi itu, sehingga ketika kita melakukan perlindungan keamanan ini, sebetulnya kita melakukan perlindungan keamanan juga kepada manusia yang ada di dalamnya. Dan kemudian elemen proses itu adalah melindungi proses-proses yang berlaku, yang ada di dalam suatu organisasi. Bisa berupa standar operational prosedur atau yang lain-lainnya yang terkait di situ. Nah, kemudian yang harus kita lindungi juga adalah teknologinya. Teknologinya ini adalah apa saja yang kita pakai di dalam teknologi kita. Jadi ada pertanyaan menarik, mungkin saya agak tergelitik tadi, ada yang membahas tentang misalnya kapan nih ada revitalisasi harga software legal, ya, ada revitalisasi software legal. Secara teknologi, begitu kita sekarang di era informasi, kita memang mau tidak mau menggunakan aplikasi, kita mau tidak mau menggunakan teknologi komputer, kita menggunakan software. Nah, di dalam elemen yang harus dilindungi ini, tentunya kita juga harus punya kesadaran, misalnya bahwa tidak semua software itu boleh kita instalasi di komputer milik perusahaan. Karena begitu itu instalasi di komputer milik perusahaan itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, ini yang kita sering tidak aware. Tahun 2010-an itu saya mengalami atau berpengalaman, ya, kita harus mendatangi sekian banyak komputer di sekian dinas di satu kota gitu, ya. Semua SKPD, sekarang namanya OPD, ya. Semua SKPD kita datangi dan kita menemukan banyak kejadian yang unik-unik gitu kan. Ada ketahuan ternyata ada orang setiap tahun ini minta pengadaan hard disk gitu, ya. Ternyata hard disk ini dipakai untuk nyimpen film. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang melanggar, ya, tapi ya sudahlah, itu urusan mereka gitu. Terus kemudian kita juga menemukan bahwa ternyata semua orang ini bebas menginstalasi aplikasi apapun. Padahal pada konteks pada waktu itu adalah kita lagi menggaungkan yang namanya open source atau legal software. Nah, akhirnya ketahuan bahwa sekian banyak software yang terinstalasi itu ilegal, atau gampangnya itu bajakan, bahasa kita itu bajakan. Nah, sehingga ketika kita melindungi semua elemen ini, people, proses, teknologi ini, sebetulnya adalah kita melindungi semua itu. Ketaatan dari sistem manajemen keamanan informasi ini akan melindungi semua. Jangan sampai nanti ketika ada satu software yang ilegal di satu pihak, kemudian yang kena adalah semua. Jadi juga ada tambahan bahwa sebetulnya dari people, proses, dan teknologi ini tentu ada environment dari kesemuanya ini yang kita juga akan lindungi.
ini bagian ya, jadi Information System Security Management System atau SMKI ini adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen organisasi. Jadi ini bagian dari manajemen organisasi untuk mengorganisasi ya, jadi mengorganisasi informasi itu tadi, memantau, memelihara dan meningkatkan informasi yang dibangun dengan pendekatan risiko. Jadi risiko-risikonya ini kita kuantifikasi sehingga kalau misalnya nanti ada risiko ini sudah bisa kita antisipasi. Nah, itu juga perlu kita pantau, kita pelihara, dan kemudian informasi ini perlu kita tingkatkan juga kualitas dari informasinya. Nah, SMKI yang kita bahas ini adalah merupakan seri ISO atau seri keluarga 27.000. Sebetulnya 27.000-nya sendiri itu hanya merupakan semacam definisi atau glossary saja ya, sebetulnya nanti bagian-bagiannya ada di masing-masing 27.001 dan seterusnya. Nah, standar seri ISO 27.000 ini, maksudnya yang saya maksud adalah keluarga ISO 27.000 ini telah diadopsi oleh Indonesia melalui Badan Standarisasi Nasional menjadi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Jadi kalau kita perhatikan antara lain misalnya SNI ISO 27.000 2014, SNI ISO 27.001 2013 dan seterusnya. Nah, untuk setiap nomor SNI ini misalnya menyebut menyebut ISO 27.001 tahun 2013, itu bisa saja dia sebetulnya mengandung ISO yang sebelumnya gitu ya, karena kan kita kan mengadopsi, berarti kita yang mengadopsi setelah ada di sana. Oke, kembali. Nah, kenapa kita perlu menggunakan ISO? Yang jelas ISO 27.000 ini adalah sudah diadopsi sebagai standar SNI untuk mengelola keamanan informasi di seluruh Indonesia, sehingga standarnya pun sudah bisa digunakan untuk seluruh tipe dan skala organisasi. Banyak organisasi yang sudah menggunakan standar ini, baik itu berupa government, terus kemudian lembaga komersial, lembaga non-profit, UMKM, hingga ke lembaga-lembaga atau perusahaan skala multinasional. Nah, keuntungannya ketika kita menggunakan standar yang ini adalah standarnya ini independen atau tidak mengacu pada salah satu vendor. Bagi Bapak Ibu yang dari kalangan IT tentu mengenal banyak standar-standar yang mengacu kepada salah satu vendor. Ini kemarin saya sempat mikir ini mau saya sampaikan apa enggak, tapi nggak enak ini. Nanti saya kira ini yang hadir ini juga ada yang penggemar standar-standar yang itu, ya sama-sama lah kita saling melengkapi. Tapi yang jelas standar yang ISO, yang SNI ini sifatnya independen atau tidak mengacu pada salah satu vendor. Keuntungannya dengan tidak mengacu pada salah satu vendor, maka ketika ada alat, peralatan, software apapun yang ada di tempat kita, maka kita bisa adopsi keseluruhannya dengan independen, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya alasannya adalah meyakinkan stakeholder terkait keamanan informasi dengan adanya kita memiliki sertifikasi SMKI ISO 27.000. Sekarang kita lihat hubungan antar keluarga. Jadi mohon maaf, ini materinya memang sangat ISO sekali ya. Jadi nanti praktis-praktisnya boleh saja lah nanya, tapi nanti yang ada di sini adalah seperti ini. Jadi tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar yang menarik oleh Pak Steve tentang berbagai hal, contoh-contoh ketika kita mengalami tiba-tiba, kalau saya menyebutnya mendadak daring gitu ya. Daring itu adalah istilah dalam jaringan. Jadi kalau yang di luar jaringan itu luring, kemudian menjadi daring. Kami yang dosen tiba-tiba dari konvensional menjadi harus daring atau dalam jaringan. Contoh yang Pak Steve tadi, bahkan ada teman-temannya yang sudah pivot dari usaha kursus tiba-tiba jualan kue. Nah, itu semua kita alami. Karena kita alami ini, kemudian kita muncul berbagai hal atau problem yang timbul. Berbagai problem itu disebabkan adalah kurangnya kita aware terhadap yang namanya keamanan informasi. Jadi awal-awal dulu ketika misalnya Android itu booming di Indonesia, saya masih sering menemukan orang beli handphone, kemudian dia datang ke salah satu toko handphone, minta dibuka, kemudian dicoba, dipasangin kartunya,
sekalian tolong diinstalkan gitu. Jadi sampai-sampai emailnya apa itu dia nggak tahu gitu kan. Setelah dikasih tahu, dikasih emailnya, besok-besok dia sudah lupa emailnya apa ya kemarin passwordnya. Jadi masa-masa seperti itu sekarang udah mulai pelan-pelan orang punya awareness pada yang namanya password gitu kan. Kemudian seiring dengan itu, kemudian kita juga mengalami teknologi yang ada di perbankan bahwa semua orang mau tidak mau harus punya ATM gitu. Karena ternyata dengan punya ATM itu dimudahkan. Makin lagi orang mengenal yang namanya password. Lama-lama kemudian password itu berubah lagi. Kalau di email dulu kita hanya 6 digit bisa, sekarang email itu minimal 8 digit gitu kan. Sehingga nanti entah kapan lagi mungkin nambah lagi. Itu semua terkait dengan keamanan dari informasi yang kita miliki. Nah, tetapi berbagai aplikasi-aplikasi itu juga sebetulnya selain kita perlu amankan, kita juga perlu kelola. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi contohnya handphone gitu ya, kita sebetulnya seringkali bilang bahwa handphone saya ini udah penuh gitu, padahal ada banyak aplikasi yang sebetulnya kita sudah nggak pakai lagi. Nah, kembali ke keluarga ISO 27000 ini, maka ketika sebuah organisasi, misalnya dalam contoh aplikasi tadi, ketika kita pegang HP, itu adalah milik kita pribadi, terserah kita dong mau kita install apa. Tapi ketika kita sudah masuk ke suatu organisasi atau suatu perusahaan, ketika semua orang yang katakan mendapatkan fasilitas memegang komputer atau laptop milik perusahaan, kemudian dibebaskan menginstall sesukanya, maka yang terjadi adalah bisa jadi pemborosan di organisasi tersebut. Ada yang saya minta tambah memori, saya minta tambah hard disk, padahal sebetulnya dia tidak perlu begitu, tapi dia punya kegemaran yang lain, misalnya tadi download film, ngumpulin film, akhirnya dia butuh hard disk yang gede, tapi hard disk gede itu bukan untuk organisasi, untuk dia sendiri. Nah, di dalam keluarga ISO 27000 ini, kalau kita lihat nanti, yang pertama ISO 27000 itu adalah bagian tentang terminologi, kemudian untuk persyaratan umum, nanti kita melihatnya di ISO 27001 dan ISO 27006. Kemudian di panduan umum adalah di 5 yang terkait ini. Kita akan ulas satu persatu. Yang pertama di SNI ISO IC 27000 Overview and Vocabulary, ini adalah memuat berbagai definisi-definisi yang penting dan hubungan antar standar dalam satu kelompok atau satu keluarga SNKI 27000. Jadi baik itu yang sudah diterbitkan maupun yang sedang dalam tahap pengembangan. Untuk diketahui saja, bahkan di 27000 ini pernah terjadi yang 2013 itu ada update-nya gitu. Jadi ketika kita sudah memiliki satu standar atau kita sudah memiliki satu bakuan SNI atau ISO-nya ini, bukan tidak mungkin di tahun berikutnya diperbaiki atau ditingkatkan, dan itu jangan khawatir, itu bukan berarti nanti kita kerja dari ulang, tapi itu tentu adalah pengembangannya. Nah, kemudian penyesuaian ya Pak ya. Ya, kemudian untuk yang di 27001 ini adalah bagian tentang persyaratan dari sistem manajemen keamanan informasi. Bagian ini menjelaskan misalnya spesifikasi-spesifikasi atau syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kita membangun SNKI. Standarnya ini sifatnya independen seperti yang saya sampaikan tadi juga di depan, bahwa ini bukan standar yang mengacu pada satu vendor. Jadi enaknya itu di sini tidak mengacu pada satu vendor, sehingga pendekatannya adalah manajemen berbasis risiko. Jadi kalau misalnya kita terikat pada satu vendor, nanti penyelesaiannya adalah pada merek itu gitu. Jadi kalau misalnya saya pakai OS nih, OS itu sistem operasi kita di laptop kita gitu, yang ada yang gambarnya jendela, terus ada yang gambarnya pinguin gitu kan. Nah, punya saya gambarnya, yang saya pakai ini gambarnya buah-buahan gitu kan. Jadi saya nggak boleh nyebut merek ya mestinya ya. Jadi saya gambarkan seperti itu ya. Jadi misalnya yang gambarnya jendela itu punya pendekatan yang berbeda kalau urut-urutan, misalnya bagaimana caranya menghapus file di situ gitu. Lalu itu spesifik sekali kalau kita pakai di yang sistem operasi yang gambarnya buah-buahan atau yang gambarnya pinguin gitu, itu beda lagi. Nah, jadi kita bisa menggunakan pendekatan manajemen berbasis risiko untuk menjamin keamanan, kontrol-kontrol keamanan yang kita pilih ini dapat melindungi aset informasi kita ya.
Nah, standar ini dikembangkan dengan pendekatan proses sebagai suatu model bagi penetapan, kemudian penerapan, pengoperasian, pemantauan, dan tentu ada tinjau ulang atau review, dan kemudian pemeliharaan dan peningkatan suatu SMKI. Nah, di bagian berikutnya di ISO 27002, ini adalah Code of Practice for ISMS ya. Jadi panduan ini menjelaskan contoh-contoh penerapan keamanan informasi dengan menggunakan bentuk kontrol. Nah, bentuk kontrol yang disajikan ini ada 11 area. 11 areanya ini meliputi, yang pertama itu adalah kebijakan keamanan informasi. Jadi, kebijakan apa yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian bagaimana organisasi dari keamanan informasi. Nah, terserah apakah itu nanti melekat ex officio ke masing-masing bagian atau masing-masing jabatan gitu. Dalam organisasi di misalnya government gitu, biasanya untuk keamanan informasi ini dulu pernah ada, saya lupa nomor Kepmennya atau bagaimana gitu, bahwa untuk penanggung jawab keamanan informasi adalah bagian ini atau jabatan ini gitu kan. Tapi saya melihat akhir-akhir ini kelihatannya penetapan itu agak ini, bahasa Jawanya itu jumbuh atau agak rancu ya. Agak rancu, jadi ketika mengatakan keamanan, ketika mengatakan informasi, kayaknya si pembuat aturan ini yang terpikir itu dulu zaman Departemen Penerangan itu. Jadi organisasi keamanan informasi itu akhirnya zamannya Pak Harmoko ya Pak ya. Jadi inget-inget zamannya. Jadi kayaknya loh, kok di bagian ini ya mestinya kan nggak pas ya gitu. Jadi tapi ya sudahlah, itu kan yang penting itu mungkin nanti kalau kita berpositif thinking ya bagian itu nanti tolonglah belajar, misalnya belajar SMKI ini gitu Bu ya. Jadi itu harus melakukan improvement terhadap ininya, dan barangkali juga menjadi tugas atau tanggung jawab Mastan untuk melakukan edukasi gitu. Karena banyak sekali beberapa di dinas itu yang kemudian ini ditempatkan pada satu bidang atau sekretariat atau apa yang sebenarnya dia malah nggak paham itu, tapi karena dianggap ini kan barang umum ya, taruh aja di situ gitu. Padahal dia sebetulnya malah tidak mumpuni di situ. Dan gaya pengamanan berikutnya adalah manajemen aset. Nah, di dalam manajemen aset ini kita nanti akan mengatur atau mengamankan bagaimana aset-aset kita. Dalam saya kurang tahu kalau yang sekarang update-nya gimana. Dulu saya pernah ada pengalaman itu harus membelikan modem 33 modem ya, 33 modem. Modemnya itu modem kecil itu, zaman dulu ya tidak sekecil sekarang, tapi zaman dulu modemnya masih agak besar, ada kabelnya gitu, mau dibagikan ke UPT seluruh Jawa Timur. Nah, karena saking kecilnya barang itu, kemudian diwanti-wanti sekali, ini modem nggak boleh hilang ya, karena ini aset. Jadi ini bukan barang habis pakai dan sebagainya. Ini harus benar-benar ditanamkan, karena itu dimasukkan itu aja udah hilang. Apalagi nanti kalau kita bicara soal flash disk, itu kalau flash disk dikasih nomor inventaris, pusing juga itu yang bagian mengelola aset gitu. Ya, tapi itu semua kebijakan organisasi, silahkan aja. Terus kemudian sumber daya manusia yang menyangkut keamanan informasi, kemudian keamanan fisik dan lingkungan. Jadi keamanan fisik dan lingkungan nanti kita bisa bicara tentang bagaimana mengamankan suatu gedung. Misalnya bagaimana kalau misalnya kita berpikir bahwa server itu jangan di lantai 1 ya, siapa tahu kalau banjir itu kena duluan, itu gampang-gampangan begitu aja ya. Jadi servernya jangan di lantai 1. Ambiar duluan ya Pak. Bisa di lantai yang lain. Terus kalau di server itu kalau pengamanan atau level-level atau tier dari server itu sebetulnya ada yang tier 1, tier 2 dan seterusnya, yang salah satunya itu adalah berapa banyak sih kita bisa disuplai energi listrik gitu. Kalau misalnya tempat itu hanya disuplai oleh PLN dari satu gardu induk misalnya, maka itu masih dianggap kurang aman. Kita harus mencari beberapa titik, sumber lain. Di Surabaya ini ada satu titik gedung, paling tidak saya tahu itu ada 2 atau 3 gedung di Surabaya ini yang dia sudah memiliki backup plan, baik itu berupa genset maupun dia itu disuplai oleh PLN dari paling tidak 2 penyulang. Jadi ketika satu mati masih ada kemudian yang lain. Jadi ada yang seperti itu. Itu pun pernah terjadi di Surabaya ini, ada satu gedung yang kemudian menjadi pusatnya IT itu pernah terjadi electricity blackout
hampir selama 2 hari di tahun 2010-an itu pernah terjadi kayak gitu. Jadi kami seluruh penghuni gedung itu akhirnya ngungsi di luar karena gedungnya nggak bisa dimasuki, nggak ada akses internet. Nah, hal-hal kayak gini mungkin kita harus antisipatif ya. Bagaimana contingency plan ketika ini terjadi. Kemudian komunikasi dan manajemen operasi, akses kontrolnya, bagaimana pembatasan hak akses dan sebagainya. Kemudian pengadaan atau akuisisi suatu peralatan dan mengembangkan, dan bagaimana ketika kita mengembangkan dan memelihara suatu sistem informasi. Dalam sistem informasi ini banyak kejadian juga, nanti programmernya yang dulu sudah nggak dipakai lagi, maka nanti ketika tahun berikutnya kita mau mengembangkan, yang dilakukan adalah kita bikin aja dari nol gitu, karena yang kemarin tidak ada dokumentasinya, jadi programmer berikutnya bingung juga gitu caranya gimana. Kemudian ada pengelolaan insiden keamanan informasi, untuk kita harus punya contingency plan, termasuk misalnya tadi banjir, gempa dan sebagainya. Nah, sehingga kalau misalnya kita bicara contingency plan, mungkin barangkali kita punya backup yang namanya server, itu kita punya backup di kota lain. Nah, ini yang agak sulit, ini mungkin teman-teman yang di kabupaten kota, nanti kalau ditaruh di kota lain, nanti penganggaran APBD-nya bisa dimarahi bupatinya atau wali kotanya. Ini ngapain kok ditaruh di kota lain, kan menguntungkan kota lain, katanya begitu ya, ada yang seperti itu juga. Kemudian manajemen kelangsungan usaha atau business continuity management, bagaimana ketika terjadi gangguan atau ketika terjadi resiko, bahasa mutunya seperti itu. Ketika terjadi resiko, kita tetap masih bisa menjamin bahwa kelangsungan usaha kita berjalan. Dan yang paling penting itu tentu kepatuhan. Setelah kita membuat code of practice-nya ini, kalau tidak ada kepatuhan apa gunanya? Seperti kita sekarang di masa pandemi ini, kemarin juga dikatakan Surabaya itu katanya 70% tidak patuh gitu. Kadang-kadang saya juga mikir itu 70% mikirnya, ngitungnya dari mana ya, terus kemudian kota lain bagaimana ya. Kece Pak, gak jelas. Nah, kemudian kita masuk ke 27.003. Nah, ini bagian Information Security Management System di Implementation Guidance. Nah, kalau yang di sini bagiannya adalah untuk memberikan panduan untuk perancangan dan penerapan SMKI. Jadi perancangan dan penerapan SMKI supaya memenuhi syarat ISO 27001. Nah, standar ini menjelaskan pembangunan SMKI, yaitu meliputi proses persiapan, perancangan, kemudian penyusunan, kemudian pengembangan SMKI yang digambarkan sebagai satu kegiatan proyek. Jadi karena memang ini, kenapa disebut kegiatan proyek? Karena memang bukan kegiatan yang berlangsung terus-menerus. Ini hanya sebuah kegiatan yang kita lakukan pada suatu waktu, selesai, kemudian kita terapkan dan kemudian diambil alih sehari-hari oleh organisasi. Nah, tahapan ini tentu memerlukan persetujuan manajemen, kemudian kita mendefinisikan ruang lingkup, ya, terus kemudian analisis syaratnya SMKI, kemudian kita melakukan kajian risiko dan rencana penanggulangan risiko, merancang SMKI-nya, merencanakan penerapan SMKI. Nanti akan kita lihat di bagian belakang setelah ini. Nah, kemudian yang ini adalah Information Security Management Measurement. Ukurannya apa sih ketika kita menerapkan SMKI? Jadi ukuran efektivitasnya itu seperti apa? Jadi kalau misalnya nanti kita melakukan tinjauan mutu di tiap tahun misalnya, kita punya ukuran, ukurnya ini gimana? Gitu. Kalau misalnya kami di kampus itu ukurannya, misalnya kehadiran dosen itu 80%, 90%. Gitu. Itu katanya karena continuous improvement 80 besok 90, 90 besok 100. Pertanyaannya setelah 100 kira-kira naik berapa ya? Jadi, tapi ini yang dimaksud adalah ada continuous improvement. Nah, di standar yang ini membantu organisasi untuk mengukur ketercapaian sasaran keamanan. Nah, karena di sini mengukur ketercapaian sasaran, tentu ada penjelasannya. Ngukurnya gimana? Kemudian itu tanggung jawab manajemen, tanggung jawabnya siapa. Terus kemudian mungkin kita perlu mengembangkan metode pengukuran. Jadi metode pengukuran antara satu organisasi dengan suatu organisasi lain tentu tidak sama. Misalnya respon balasan email itu berapa lama sih? Terus kemudian pengukuran operasi, analisis data dan pelaporan, kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan program pengukuran. Jadi setelah kita membuat program pengukuran, mungkin di kemudian hari kita berpikir kira-kira program pengukurannya ini seperti apa ya. Atau kalau misalnya ini network, hari ini sekian,
tapi ternyata jumlah pengguna ini naik. Nah, tentu kita harus tingkatkan ini menjadi lebih baik, kita tambahi bandwidth-nya atau yang lain ya. Dan kemudian yang di bagian 27.005 ini panduan untuk information security risk ya, information security risk management dalam rangka mendukung yang persyaratan SMKI yang ada di 27.001 tadi. Kemudian yang di 27.006 ini menerapkan, ini tidak harus dibuat oleh organisasi, karena yang di sini maksudnya adalah menetapkan syarat dan memberikan panduan bagi organisasi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan audit dan sertifikasi dari SMKI. Jadi standar ini dimaksudkan untuk mendukung proses akreditasi. Jadi ketika kita sudah membuat suatu standar mutu, akan lebih baik kemudian kita lakukan yang namanya akreditasi. Setelah kita lakukan akreditasi, maka kita mendapatkan certified dari lembaga ISO atau SNI tadi. Kemudian yang 27.007 ini panduan untuk kebutuhan organisasi dalam melakukan audit. Secara rutin kita perlu melakukan audit, baik itu audit bisa dilakukan internal maupun eksternal. Jadi misalnya per 6 bulan itu internal, nanti per 1 tahun itu eksternal. Jadi untuk mengatur program-program audit organisasi sesuai dengan yang sudah dispesifikasikan di ISO 27001. Nah, itu tadi mungkin teoritis banget ya, karena memang tugas saya harus menyampaikan yang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mau menerapkan SMKI atau bagaimana kita bisa memulai SMKI? Nah, kita ambil, wah ini ada yang kurang pas ini, penetapan ruang lingkup. Nah, kita ambil contoh aja misalnya sebuah data center ya, sebuah data center. Ketika data center ini tentu ada sistem operasinya, ada aplikasinya, ada organisasi, dan ada manusianya yaitu SDM, ada lokasi, dan ada tata kelola. Ketika kita bicara ruang lingkup ini, ketika bicara SMKI gitu, oh ini SMKI-nya data center, berarti yang bagian legal terus nggak tahu menau gitu ya, atau yang bagian procurement, wah saya nggak tahu menau, itu kan SMKI-nya yang ada di data center. Sebetulnya tidak, Bapak Ibu, karena ini juga berkaitan dengan bagian-bagian yang lain. Jadi bagian-bagian lain ini bisa jadi bagian-bagian yang ada atau terkait dengan kegiatan yang ada di data center. Misalnya bagian procurement, nanti ketika melakukan pengadaan, tentu yang melakukan itu procurement. Nah, tentu ada klausul-klausul atau bagian-bagian dari klausul itu yang merupakan wilayah dari bagian procurement. Demikian juga biro umum barangkali, kemudian barangkali di data center ini di banyak tempat ini rupanya malah banyak menggunakan tenaga outsourcing. Repotnya begitu. Kenapa? Karena kalau tenaga pegawai tetap itu nanti lama-lama naik pangkat. Kalau sudah naik pangkat nanti nggak ada yang ngurusin lagi. Jadi perlu ada tenaga yang outsourcing. Nah, bagaimana kita mengelola walaupun mereka ini tenaga outsourcing, bagaimana membuat mereka itu betah di situ? Karena mereka juga pegang data itu yang ada di situ. Jadi ini juga perlu kita kelola. Jadi untuk menetapkan ruang lingkup seperti itu. Kemudian ketika kita mau menetapkan atau membangun proses SMKI ini sebagaimana yang ada pada keseluruhan manajemen mutu ini, maka kita mempunyai prinsip yang namanya PDCA, Plan, Do, Check, Action. Jadi yang pertama itu kita menetapkan SMKI-nya, kemudian menerapkan dan mengoperasikan SMKI, memantau dan melakukan tinjau ulang, kemudian memelihara dan meningkatkan SMKI ini ketika SMKI-nya sudah ada ya. Jadi ketika SMKI-nya sudah ada, berarti plan-nya sudah selesai kan? Kemudian kita do. Nah, setelah itu kita lakukan cek. Cek itu kita pantau dan kemudian kita tinjau ulang. Nah, kemudian juga kita lakukan action untuk memelihara. Nah, sementara ketika kita membangun dokumen SMKI, itu ada 3 tingkat atau 3 level. Yang pertama adalah level 1 itu level kebijakan dan standar. Kemudian level 2 itu adalah prosedur atau panduan petunjuk pelaksanaan. Kemudian di level 3 itu adalah instruksi kerja atau petunjuk teknis dan formulir. Dokumen-dokumen inilah yang nanti kita akan siapkan. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum mempunyai SMKI di lingkungan organisasi masing-masing, maka SMKI inilah yang akan kita bangun, mulai dari kebijakan dan standarnya, kemudian membangun prosedur, sampai ke yang paling detail nanti
bentuk instruksi kerja, petunjuk teknis, dan formulir. Nah, ini karena waktu juga sudah sore, ini saya buat dalam satu slide saja. Jadi kalau kita baca ini, slide-nya ini, ketika kita mau membangun itu, maka arahnya itu adalah dari kiri ini, dari kiri, persetujuan pimpinan, terus ke kanan, turun ke kiri lagi, sampai ke kanan, balik ke kiri lagi, sampai ke yang bagian terakhir ini. Kira-kira itu Bapak Ibu yang kita perlu lakukan. Yang jelas yang pertama tentu kita perlu yang namanya persetujuan pimpinan, karena kalau tidak ada persetujuan pimpinan pun kita tidak akan bisa membangun SMKI. Jadi meskipun ada 1-2 orang, satu bagian punya kesadaran, tapi kalau pimpinan tidak menyetujui, tentu tidak bisa dilakukan. Dan yang penting adalah tidak hanya persetujuan, tapi bahasanya adalah komitmen. Komitmen itu adalah sesuatu yang bisa dipegang di kemudian hari. Jadi setuju, tapi komitmen enggak. Nah, gitu. Setuju, komitmen enggak. Nanti kalau bahasa teman-teman tentang komitmen itu komitmen atau komat kamit gitu kan. Jadi setuju, tapi sebenarnya tidak dilakukan gitu ya. Jadi antara komitmen dan komat kamit ini beda jauh ini ya. Jadi harus komitmen. Kemudian kita membangun organisasinya, menetapkan organisasi dan perannya, siapa nanti yang akan membangun SMKI ini. Kemudian tadi kita contohkan seperti tadi, ada kita mendefinisikan ruang lingkup mana yang mau kita sertifikasi atau yang mau kita bangun SMKI-nya itu yang sebelah mana, misalnya hanya data center atau ke yang lain dan sebagainya. Kemudian kita menetapkan kontrol dan sasaran kontrolnya. Kemudian dari kontrol dan sasaran kontrolnya ini kita akan bisa menemukan risk assessment. Jadi resikonya itu kira-kira terjadi apa, dan kemudian kalau kemudian ada resiko, maka resiko ini ditanggulangi dengan cara apa. Misalnya ketika kita sudah menetapkan kontrol dan sasaran kontrol, kita tahu bahwa resikonya ini kalau di kantor kita ini nanti jam sekian sampai sekian lampu mati. Ada beberapa daerah di Indonesia yang setiap hari itu masih lampu 6 jam mati, jam harus mati lampunya. Nah ini gimana kalau kita terjadi seperti ini? Nah tentu ada risk assessment dan risk treatment plan. Nah dari situ muncul yang namanya gap analysis. Gap analysis ini kita bisa melihat bahwa antara penetapan dan sasaran kontrol dengan risiko ini ternyata ada gap. Gap ini kita perbaiki dengan cara kita melakukan atau menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur. Sehingga dengan kebijakan dan prosedur ini, misalnya, ternyata orang itu kalau email, ketika dia harusnya ditembuskan ke bagian ini, dia lupa. Atau yang sekarang sering terjadi ini karena kita ini sekarang perusahaan pasti punya email, semua orang punya email. Nah, yang sekarang yang masih sering terjadi ini adalah ketika ngirim surat nih, misalnya surat undangan atau surat pemberitahuan yang lain, itu nanti di broadcast email ke semua, gitu kan. Kadang saya mikirnya begini, ini kalau di broadcast email, berarti semua orang ini nanti ketika pengen baca email atau misalnya isinya sebetulnya undangan gitu. Tapi si pengirim surat misalnya menuliskan begini, berikut kami sampaikan undangan untuk acara besok. Sudah begitu saja. Jadi kita selaku menerima, mau nggak mau harus buka dulu, diklik dulu. Klik kalau di HP, klik itu artinya download, gitu kan? Download baru baca. Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu yang barangkali kita perlu perbaiki. Sebenarnya itu bisa saja kalau misalnya kita yang pakai, saya sebut merek ya, Google Drive gitu, atau masuk drive-drive yang lain, OneDrive, atau kenapa nggak kita kasih saja linknya saja. Linknya kemudian kita masuk ke situ. Karena kalau linknya saja yang diklik, maka surat itu bisa kita baca tanpa kita download. Berapa banyak kita sekarang punya kegiatan itu karena WA-nya kebanyakan nih, harus ngapusin foto-foto yang nggak ada gunanya. Nah, kalau wah ini saya sering banyak email nih, saya harus ngapusin ini email yang lama-lama ini, sebetulnya attachment yang ada di HP kita yang harus kita hapus. Nah, barangkali kita perlu pikirkan itu prosedur untuk yang contoh sepele tadi ya. Kemudian Pak, dipercepat Pak. Ya, kemudian sosialisasi dan pelatihan. Kemudian kita setelah sosialisasi dan pelatihan itu maka bisa melakukan atau menerapkan kebijakan dan prosedur yang sudah kita lakukan. Nah, kalau sudah kita jalankan, kemudian sambil kita ukur efektivitasnya,
dan kemudian berujung kepada kita melakukan audit internal. Pada posisi audit ini kita bukan mencari kesalahan, tapi sebetulnya adalah menemukan kekurangan-kekurangan. Tapi memang ada kalanya ini dimanai jadi wah kamu salah dong, padahal sebetulnya nggak gitu ya. Itu harusnya adalah bagaimana kita perbaiki bersama. Kemudian di bagian terakhir adalah kita melakukan evaluasi, review, dan penyempurnaan. Jadi dari evaluasi, review, dan penyempurnaan ini kita bisa memperbaiki SMKI kita, dokumen-dokumen kita, formulir-formulir kita menjadi lebih baik. Mungkin kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Karena waktu yang singkat, mungkin nanti kalau lebih detailnya barangkali Mas Tan nanti akan melakukan workshop yang lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.